Shalom teman-teman. Lu melihat kita, kasih-Nya selalu menuntun setiap langkah kita loh, sehingga kita senang jadi anak Tuhan. Betul Hizkia. Mari kita datang untuk memuji Tuhan. Aku senang jadi anak 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 Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan bagi kami semua. Saat ini, kami kembali datang menghadap kehadirat Tuhan melalui ibadah sekolah minggu secara online Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami agar kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Biarlah apa yang kami dengarkan boleh kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami mau menggunakan waktu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sungguh bersyukur karena Tuhan selalu menuntun langkah kita. Kita senang jadi anak Tuhan ya. Ya Kak Luki, seperti pujian yang sudah kita nyanyikan. Kita tahu bohong itu dosa, iri juga dosa. Oleh karena itu, kita harus hati-hati menggunakan setiap anggota tubuh kita. Mari kita gunakan anggota tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Juru selamat di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Ya, kiranya Tuhan terus menolong kita untuk melakukan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri dengan menyanyi DOSA. DOSA itu dosa, jangan lakukan.
Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan. Ya, hari ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, ayo kita berdoa dulu. Bagaimana sikap berdoa? Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh memuji nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin supaya kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami semua anak-anak-Mu di dalam mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, usir kuasa kegelapan yang akan merongrong firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pegangan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, hari ini firman Tuhan diambil dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Kejadian Perjanjian Baru apa lama? Oh, pinter ya. Perjanjian Lama, Kejadian di depan sendiri ya sayang ya. Yuk kita buka bareng-bareng Kejadian 4 ayat yang ke-1 sampai 16. Sudah ketemu sayang? Ya, kita baca bareng-bareng ya. Kain dan Habil. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habil, adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah ini kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa kamu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah ini, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Katakan kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghala aku
sekarang dan tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalasnya kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Itulah anak-anak, sedemikian jauh kita sudah membaca firman Tuhan. Nah, tentunya anak-anak tahu hari ini firmannya judulnya apa? Iya, judulnya Kain dan Habil. Nah, siapakah Kain dan Habil itu? Iya, Kain dan Habil itu adalah kakak beradik yang diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Nah, anak-anak, kalau anak-anak tadi sudah tahu kalau Kain, ayo Kain tugasnya pekerjaannya apa? Iya, dia seorang petani. Dia kakak Kain seorang petani, tentunya hasilnya banyak sekali ya. Loh, ini loh, Kain seorang petani. Kalau Habil, pinter, Habil adalah seorang gembala. Nah, kalau gembala itu pekerjaannya apa? Oh iya, pinter, gembala pekerjaannya merawat, terus memberi makan, menjaga ternak. Jadi Kain pekerjaannya apa? Petani. Kalau Habil, iya, Habil peternak. Dia gembala, pinter. Lah, anak-anak, hati Kain, suatu hari mereka berdua bersyukur ya. Dalam hidup kita harus selalu bersyukur karena Tuhan memberkati. Kain diberkati Tuhan, Habil juga diberkati Tuhan. Suatu hari kakak adik dan adiknya ini mempersembahkan persembahan apa yang dipunyai. Nah, kalau Kain tadi apa kerjanya? Iya, pekerjaannya petani. Maka Kain juga ingin mempersembahkan persembahan. Ini sayang, Kain mempersembahkan hasil pertaniannya. Yang ditanam macam-macam. Ada ini sayur-sayuran dulu. Apa? Ya ada gambas. Ada apa? Mentimun. Ada apa lagi? Kacang. Wow. Ada apa lagi? Karena petani, jagung. Ini ada apa ini yang sukanya anak-anak? Iya, wortel. Terus ada apa lagi? Wah, labu siam. Lah juga kangkung. Tapi anak-anak, Kain mempersembahkan, langsung mengambil. Pokoknya dipersembahkan. Semua hasil pertanian diambil. Dia tidak memilih yang baik-baik. Ya, ini loh, ini kangkungnya ada. Loh, sudah agak-agak melentuk layu ya. Nah, tapi sama Kain dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu anak-anak, Habil juga ingin mengucap syukur, ingin mempersembahkan. Habil mencari hasil kerjaannya. Habil tadi pekerjaannya apa? Ayo, apa hasil Habil pekerjaannya? Iya, Habil pekerjaannya seorang yang gembala. Ya, dia punya apa? Dia memilih yang bagus karena ingin mengucap syukur kepada Tuhan. Dia memilih hasilnya yang bagus
cari domba yang pertama. Nah, maksudnya domba pertama yang bagus. Nah, ini ada gambar dombanya. Sama Habil diambil yang terbagus, tertambun. Nah, mau dipersembahkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Lalu dombanya diambil. Nah, domba yang pertama dipersembahkan kepada Tuhan karena apa? Karena Habil merasa bersyukur sudah diberkati Tuhan. Jadi Kain dan Habil dua-duanya memberi persembahan kepada Tuhan. Tapi kalau Kain mempersembahkan apa yang diambil pokok langsung dipersembahkan. Tapi kalau Habil memilih yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kakak beradik ini anak-anak dua-duanya mempersembahkan bersama-sama. Lah, di saat mereka mempersembahkan bersama-sama antara persembahan Kain dan Habil, anak-anak mereka di saat mempersembahkan berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, pada waktu mereka mempersembahkan, Tuhan mengindahkan atau Tuhan melihat kesungguhan hati antara Kain dan Habil. Maka Tuhan tahu bahwa yang memilih mempersembahkan yang terbaik tadi siapa? Iya, Habil adiknya. Sehingga anak-anak, Tuhan menerima persembahan Habil karena Habil mempersembahkan dengan kesungguhan hati dan memilih yang terbaik untuk Tuhan. Setelah itu anak-anak, karena persembahan Habil diterima Tuhan dan persembahan Kain tidak diterima Tuhan, maka wajah Kain cemberut, marah, di dalam hatinya sakit ya. Wah, Tuhan itu tidak adil karena aku tidak diterima, tetapi persembahannya Habil malah diterima. Maka di dalam hatinya ini wow, ini apa? Hatinya ini jadi hitam karena penuh kemarahan, karena penuh dendam. Awas, marah betul. Nah, suatu hari Kain mengajak adiknya Habil ke padang. Setelah sampai di padang, apa anak-anak? Tiba-tiba dari belakang Kain memukul adiknya, brak. Nah, terus adiknya mati. Wah, itu namanya apa? Dendamnya Kain sangat sangat tinggi, sangat marah dia, sehingga setelah itu mati. Setelah adiknya mati, dia takut, sembunyi. Nah, anak-anak, Tuhan tahu apa yang kita perbuat, apa yang diperbuat Kain. Maka Tuhan memanggil Kain. Kain, di manakah adikmu? Nah, adiknya siapa tadi? Iya, pinter, adiknya Habil. Anak-anak, karena Kain juga takut, Kain sembunyi. Lah, tapi jawab, aku nggak tahu, Tuhan, aku nggak tahu. Memangnya aku sebagai pengasuh adikku? Kan enggak. Masa aku suruh jaga adikku terus? Takut ya. Kain sudah takut dengan suara Tuhan yang memanggil, yang menegur Kain. Lalu kata Tuhan, Kain, darah adikmu sudah berteriak sampai ke telinga Tuhan. Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh Kain. Anak-anak, maka mulai saat itu Tuhan mengatakan kepada Kain bahwa Kain akan dihukum karena apa yang dilakukan Kain itu sudah tidak benar, sudah jahat, sudah bikin marah Tuhan. Nah,
Mulai karena itu, mulai saat ini Kain harus bekerja keras ya. Mulai saat itu Kain harus bekerja keras. Karena apa? Karena sudah melanggar peraturan Tuhan, sudah melanggar hukuman yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Lah, anak-anak, tetapi Tuhan itu kasih. Meskipun Kain sudah berbuat jahat, tetapi Tuhan memaafkan. Nah, ini juga kita sebagai anak-anak Tuhan, meskipun kita tuh mungkin hati kita itu marah, tetapi kita tidak boleh berbuat jahat ya. Tuhan itu mengasihi kita, kita juga mengasihi orang lain ya. Kita tidak boleh jahat, nggak boleh suka nyakiti orang lain. Seperti Kain tadi memukul adiknya, nggak boleh. Tetapi karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita harus juga bisa mengasihi orang lain. Teman-teman kita atau saudara kita, kakak adik kita harus kita kasih. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Ayo, siapa yang dikasihi Tuhan? Oh, pinter, semua dikasihi Tuhan. Karena semua dikasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus sudah menebus kita di atas kayu salib supaya kita nggak dosa lagi. Kita itu berarti dikasihi, disayangi, seperti kita juga harus belajar ya. Seperti Tuhan Yesus, kita harus bisa belajar mengasihi, menyayangi orang lain. Dan kita harus belajar mensyukuri apa yang kita miliki. Nggak usah kita, kalau teman kita itu punya sesuatu terus kita pengen cemberut terus marah-marah, nggak boleh. Karena apa yang diberikan Tuhan pada kita itu Tuhan tahu itu suatu kebutuhan kita. Jadi kita ndak boleh suka marah, suka pukul-pukul, nggak boleh. Kita mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Nggak usah ngiri pada orang lain atau pengen punya orang lain. Itulah firman Tuhan hari ini. Nah, anak-anak, untuk ayat hafalan dari Yakobus 3. Nah, Yakobus 3 ayat 16. Apa bunyinya? Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, kita ulangi ya. Yakobus 3 ayat 16 yang demikian bunyinya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu saat ini. Ajarkanlah kepada kami supaya kami bisa selalu bersyukur, tidak iri hati kepada siapapun, karena Tuhan sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari bersama bersyukur dan bersukacita dengan memberikan persembahan sambil kita pujikan Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku.
bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk kami bersyukur. Tuhan, kami telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Apa yang telah kami berikan, kiranya berguna untuk pekerjaan Tuhan melalui Gereja Kristen Indonesia. Tuhan juga menolong setiap orang yang telah memberikannya, juga setiap orang yang akan mengelola persembahan kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita harus ingat bahwa apapun yang kita lakukan, Tuhan selalu melihat. Kiranya Tuhan terus menolong kita agar kita melakukan firman Tuhan. Mari kita menyanyi, mata Tuhan melihat. Perbuat baik yang baik maupun yang jahat, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik maupun yang jahat, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Tuhan melihat, ingat, Tuhan melihat. Mari teman-teman, kita berdoa untuk menutup ibadah hari. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menolong ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan juga terus mampukan kami agar kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah kami terus menggunakan setiap anggota tubuh kami untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan kiranya menolong hidup kami selanjutnya, dan juga Tuhan mempertemukan kami pada minggu berikutnya dalam kebaktian sekolah minggu. Kami menyerahkannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.